Halo semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Kali ini kita akan membagikan sebuah kisah menarik yang sangat menginspirasi. Banyak pelajaran dari kisah ini yang sangat relate dengan kehidupan kita saat ini. Saya benar-benar berharap teman-teman bisa menyimak kisah ini sampai akhir, agar pelajaran dari kisah ini bisa kita pahami dengan baik. Suatu ketika di sebuah desa kecil di pinggir hutan yang subur, tinggallah sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak perempuan berusia 7 tahun bernama Emily. Mereka hidup tentram di sebuah rumah kecil yang sederhana, namun sangat nyaman. Emily menghabiskan waktunya setiap hari bermain di bawah pohon besar rindang yang tak jauh dari rumah mereka. Pohon itu telah menjadi sahabatnya sejak ia masih kecil. Ayah Emily, seorang penebang kayu, sering menemani Emily bermain di pohon itu di sela-sela kesibukannya bekerja. Ia bercerita bahwa pohon itu umurnya hampir sama dengannya. Mereka tumbuh bersama dan pohon itu sering menaungi ayahnya saat dia bermain dulu, persis seperti keadaan Emily saat ini. Namun begitu, semakin ia tumbuh dewasa, ia tidak lagi bisa terus bermain di bawah pohon itu. Namun kini ayah Emily merasa lega karena ada Emily yang menggantikannya menemani pohon itu. Dan mengetahui Emily juga sangat sayang dengan pohon tersebut, menumbuhkan kebahagiaan tersendiri bagi sang ayah. Suatu hari di musim hujan, badai lebat melanda desa. Emily dan keluarga berlindung di rumah mereka. Angin kencang menderu dan hujan turun dengan deras. Emily merasa takut dan cemas. Ia memeluk erat boneka kesayangannya dan berdoa agar badai itu segera berlalu. Dan setelah beberapa jam berlalu, badai itu akhirnya reda. Emily dan ayahnya keluar dari rumah untuk melihat keadaan sekitar. Sore itu langit masih mendung dan udara terasa dingin. Di kejauhan, mereka melihat pelangi indah menghiasi langit. Emily terpesona dan berkata kepada ayahnya, "Ayah, bisakah ayah mengambil pelangi itu untuk Emily?" Ayahnya, yang sedikit kaget dengan permintaan Emily, menjawab, "Emily, pelangi bukanlah hal yang harus dimiliki sendiri. Keindahan pelangi adalah untuk semua orang. Bukankah kamu ingin membahagiakan banyak orang?" Emily pun mengangguk dan berkata, "Iya ayah, aku ingin membahagiakan banyak orang." Di tengah kebahagiaan mereka melihat pelangi tersebut, Emily dan ayahnya dikejutkan oleh kenyataan pahit. Keadaan hutan dan beberapa pohon terlihat buruk. Banyak pohon tumbang dan puing-puing akibat badai berserakan. Dan saat melihat ke arah pohon kesayangan mereka, Emily dan ayahnya terpana. Pohon yang telah menemani mereka selama bertahun-tahun kini telah tumbang. Emily berlari dengan air mata berlinang ke arah pohon itu. Ia melihat batang pohon yang besar itu tergeletak di tanah. Daunnya yang rimbun kini telah gugur dan berserakan. Emily terduduk di samping pohon itu dan memeluk batangnya. Kakinya terasa lemas hingga tak sanggup berdiri. "Ayah, kenapa dengan pohon ini? Bukankah ayah bilang pohon ini sangat kokoh?" tanya Emily sambil sesenggukan. Ayahnya yang juga sangat terpukul memeluk Emily erat dan berkata, "Pohon juga layaknya manusia, Emily. Suatu saat mereka akan pergi dan meninggalkan semua hal di sekitarnya." Emily masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pohon kesayangannya yang selama ini menjadi tempatnya bermain dan berlindung, kini telah tiada. Ia merasa sangat sedih dan kehilangan. Emily dan ayahnya duduk di samping pohon tumbang itu hingga malam menjelang. Langit yang tadinya mendung kini telah cerah. Bintang-bintang mulai bermunculan di langit.
hingga Emily dan ayahnya pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Di dalam rumah, Emily masih saja merasa sedih. Ia tidak bisa tidur dan terus memikirkan pohon kesayangannya. Ia berharap suatu hari nanti ia bisa melihat pohon itu kembali tumbuh dan berdiri kokoh. 1 minggu berlalu, Emily tak pernah lagi tersenyum semenjak mengetahui pohon kesayangannya telah tumbang. Ayahnya yang menyadari hal itu mengatakan kepada Emily bahwa ia tidak akan menebang sisa batang pohon itu untuk Emily agar ia bisa terus mengunjunginya. Berbagai cara telah mereka usahakan untuk menghibur dan menguatkan mental Emily. Namun, keadaannya tidak juga membaik. Hingga suatu pagi setelah 1 bulan berlalu, Emily memberanikan diri untuk mengunjungi sisa batang pohon kesayangannya. Sesampainya di sana, ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tunas baru telah tumbuh dari sisa batang pohon itu. Tunas baru yang sangat muda namun terlihat sangat kokoh, seolah menunjukkan bahwa ia tidak akan menyerah kepada dunia ini seberat apapun tantangannya. Emily yang masih tertegun melihat keadaan itu sedikit terkejut ketika ada yang menyentuh bahunya. Ia mendongak dan melihat ayahnya. Senyuman tipis dan raut bijaksana memancar di wajah sang ayah. "Lihatlah Emily, pohon ini ternyata juga sangat sayang kepadamu. Ia tidak ingin kamu terus bersedih dan murung. Maka dari itu, dia terus berjuang sekuat tenaga untuk bangkit, meskipun tantangan yang dia hadapi sangat berat. Dia ingin menunjukkan kepadamu bahwa kamu juga harus bangkit dari keterpurukan. Kamu tidak boleh menyerah dan putus asa." Emily merasa sangat terharu mendengar penjelasan sang ayah. Ia tidak bisa menahan air matanya dan memeluk ayahnya erat. Mulai sekarang, ia bertekad untuk bangkit dari keterpurukan. Ia tidak seharusnya terlalu lama berlarut dalam kesedihan. Ia tidak mau mengecewakan kedua orang tuanya, begitu juga si pohon. Emily dan ayahnya merawat tunas baru itu dengan penuh kasih sayang. Mereka menyiramnya setiap hari dan memastikan tunas itu mendapatkan cukup sinar matahari. Tunas itu pun tumbuh dengan cepat dan subur. Emily belajar banyak dari pohon kesayangannya. Ia belajar bahwa dalam hidup akan selalu ada tantangan dan rintangan. Namun layaknya pohon itu, Emily harus terus berjuang dan bangkit kembali. Ia tidak boleh menyerah dan putus asa. Emily dan ayahnya terus merawat tunas pohon itu hingga bertahun-tahun. Hingga tunas itu tumbuh menjadi pohon yang besar dan rindang, sama seperti pohon sebelumnya. Dan di usia remajanya, Emily sering duduk di bawah pohon itu, mengenang masa kecilnya dan pelajaran berharga yang diajarkan oleh pohon kesayangannya. Lihatlah teman-teman, kisah Emily dan pohon kesayangannya telah menunjukkan kepada kita bahwa dalam kehidupan ini akan selalu ada harapan. Sekalipun kita menghadapi rintangan yang berat, kita harus terus berjuang dan bangkit kembali. Setiap orang pasti mendapatkan ujian dan rintangan dalam hidup ini. Tugas kita adalah memastikan diri ini untuk tidak berputus asa dan bangkit kembali. Semoga kita semua bisa menjadi lebih bijak dalam hal ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar positif jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.